Shalom rekan-rekan STT Spirit Tondano. Untuk yang khususnya yang mengikuti kelas jarak jauh lewat rekaman video secara virtual ini, kita masuk pada mata kuliah teknologi versus wahyu, di mana berarti dalam mata kuliah ini kita akan mengkaji tentang teknologi dari sudut pandang penggenapan dalam kitab Wahyu ataupun sudut pandang gaya apokaliptik atau gaya nubuatan dalam kitab Wahyu. Pertama-tama ini slide yang pertama saya tunjukkan, saya mencoba menjelaskan arti dari kata teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara sederhana, teknologi itu artinya adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ini arti dari teknologi, teman-teman. Jadi upaya manusia untuk bisa menemukan bagaimana cara supaya keberlangsungan dan kenyamanan hidup itu terpenuhi, ya. Kebutuhan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia itu terpenuhi atau terlayani dengan baik. Ya, salah satu cara yang manusia gunakan adalah lewat ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan menghasilkan satu teknologi. Nah, sementara teknologi ini erat kaitannya juga dengan komputer atau teknologi informasi dan telekomunikasi, ya, komputer. Teknologi komputer. Komputer itu adalah perangkat elektronik yang dapat memanipulasi atau mengelola informasi dan data. Nah, samping itu pada slide ini ketiga itu ada kata internet yang artinya secara hurufiah international network, ya. Nah, dari kata internet ini saja dulu kita lihat international network. Net itu jaring, work bekerja, ya. Bekerja dalam jaringan secara mendunia, secara internasional. Jadi ketika kita masuk pada internet atau mulai browsing atau berselancar atau masuk dalam internet, itu berarti kita sudah masuk dalam satu jaringan pekerjaan sedunia, satu jaringan sedunia. Nah, di situ sebenarnya bukan kita hanya masuk jaringan, ya. Net itu jaring. Ya, kita sudah terjaring sebenarnya secara sadar atau tidak sadar, kita sudah terjaring di dalam satu sistem komputerisasi global. Sudah masuk dalam persatuan satu hubungan informasi dan komunikasi sedunia. Antara kita menguasai dunia, seperti kata dunia hanya dalam genggaman. Kalau kita sekarang pegang HP, itu kan HP dikatakan semua informasi dan pekerjaan ada di situ, Android. Tapi bisa juga dikatakan bahwa sebenarnya itu timbal balik, dunia dalam genggaman atau kita yang justru juga dalam genggaman dunia. Ini dalam perspektif sebagai manusia secara sekuler, ya, manusia sekuler, tidak dulu dikaitkan dengan manusia secara rohani atau manusia batiniah, manusia rohani. Jadi kalau manusia secara sekuler atau manusia duniawi, ya otomatis dia ada dua jaring. Dia sementara masuk dalam jaringan itu berarti dia terjaring dalam genggaman atau sedang digenggam oleh dunia, begitu. Nah, kita yang bersama, kita yakini bersama bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sudah terlepas dari segala ikatan atau jaring atau jebakan, ya, dunia ini maupun sistem-sistemnya, sistem dunia ini. Nah, pertama, kalau secara hurufiah tadi di atas international network itu arti internet. Baru dia secara deskriptif, internet itu artinya suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Baru kedua,
Internet ini juga berarti suatu jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jadi terhubung semua ya rekan-rekan. Di dalam mata kuliah ini atau slide-slide yang akan saya tunjukkan ini sudah saya rangkum sedemikian rupa hal-hal penting terkait informasi tentang teknologi yang bisa ada kaitan dengan penggenapan di kitab Wahyu. Saya tidak sedang menganjurkan atau saya tidak sedang memaksa teman-teman untuk percaya akan penjabaran-penjabaran ini, tetapi bagaimana teman-teman lebih baik merenungkannya ataupun merisetnya sendiri secara mandiri ya. Selain merisetnya, selain melakukan riset atau studi sendiri, teman-teman meneliti sendiri, teman-teman juga renungkan dalam Tuhan, merenungkan dalam Roh Kudus dalam tuntunannya, untuk supaya saudara-saudara, rekan-rekan tidak hanya berpatokan pada atau mempercayai mentah-mentah apa yang dosen sampaikan lewat materi ini, mata kuliah ini. Nah, melanjutkan TCP itu apa? Yang dimaksud dengan TCP? TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Sementara IP itu Internet Protocol. Nah, IP address ya, itu adalah alamat IP. Yang dimaksud di sini adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi. Nah, setiap perangkat itu memiliki IP address, perangkat yang terhubung dengan internet ya, termasuk Android Anda ataupun handphone yang handphone jadul pun dia pakai IP address. Dalam kondisi offline sekalipun itu IP address setiap perangkat itu terbaca. Itu gambar-gambar di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat. Ada gambar tangan yang menggenggam berbagai macam aplikasi dan perangkat ya, sudah tergabung dalam satu perangkat, yaitu HP ataupun laptop. Nah, bagaimana dunia seolah-olah dalam genggaman, dan semua perangkat ini saling terhubung, apakah itu radio, bahkan televisi pun sudah digital, laptop, komputer, Android kita masing-masing, dan perangkat-perangkat teknologi lainnya. Nah, teman-teman atau rekan-rekan yang ingin saya sampaikan juga, sekarang kita sudah masuk pada masa di mana istilah kita digunakan sebagai masa yang digunakan ya, seringkali kita dengarkan, ini sudah masuk di zaman, kalau masa teknologi itu ada 4.0. Nah, sekarang sudah masuk di zaman 5G 5.0 ya kan. Kalau dulu zaman 3G 3.0. Nah, sudah semakin canggih, akses internet, akses informasi semakin cepat, semakin lama semakin luas dan cepat ya. Nah, revolusi industri di Inggris diyakini sebagai 2.0 ya, revolusi industri di Inggris. Itu revolusi pertama di mana dunia mulai mengenal teknologi yang sifatnya otomatis, bukan teknologi manual lagi. Karena dulunya kan manusia mengenal teknologi manual, apa-apa dikerjakan dengan tangan, dengan kaki, dengan harus ada interaksi manusia secara langsung. Seiring terjadinya revolusi industri di Inggris, yang pertama kali ditemukan itu mesin uap oleh James Watt, baru dia akhirnya booming kan, muncul temuan-temuan berikutnya seperti Gutenberg di Jerman menemukan mesin cetak, Alexander Graham Bell menemukan telepon, baru Thomas Alva Edison menemukan lampu dan proyektor film ya, sampai menemukan penemuan mobil, motor, bahkan pesawat oleh Wilbur dan Orville Wright ya, listrik oleh Michael Faraday ya.
Itu semua tonggak awalnya dari penemuan mesin uap, dan makanya itu disebutkan revolusi industri yang berawal di Inggris. Nah, ini yang melatar belakangi akhirnya bangsa Eropa menjadi bangsa yang seolah-olah superpower pada saat itu. Mereka lalu mulai menjelajah dengan teknologi yang mereka miliki, yang menjelajah dunia ini, pergi ke daratan-daratan atau benua yang lain, dan mulai melakukan kolonisasi, atau bahasa frontalnya ya, bahasa langsungnya adalah satu pendudukan atau penjajahan, menemukan tempat-tempat baru, lahan-lahan baru untuk dikelola atau eksploitasi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Salah satu contoh Indonesia yang menjadi jajahan Belanda, salah satu negara Eropa pada zaman itu. Nah, kalau Inggris kan mereka negara imperialis paling besar di dunia, Inggris. Karena dikatakan mereka memiliki banyak koloni, banyak negara itu jajahan Inggris, bahkan negara-negara besar, India, Cina, Amerika itu bekas kolonisasi Inggris. Baru Prancis juga ada, negara-negara jajahan Prancis, Portugis, Spanyol ya. Kalau di Amerika bagian utara ada Amerika dan Kanada, itu kan imigran Inggris kebanyakan. Mereka menemukan benua yang baru, tinggal di sana dan akhirnya menguasai tempat itu. Kalau di benua Amerika bagian selatan, tengah dan bagian selatan itu kebanyakan warga Spanyol dan Portugis ya. Sebut saja Brasil, itu imigran Portugis, bahasa resminya Portugis. Sebut saja Argentina, imigran Spanyol, bahasa resminya Spanyol. Karena penduduk asli di sana yaitu Indian Aztec, Inca, Maya itu kan mereka terpinggirkan akhirnya. Bahkan pada masa kolonisasi awal-awal itu terjadi, mereka dibantai secara massal oleh invasi orang-orang Spanyol, Portugis ya. Jadi tonggak awalnya itu adalah pelebaran dari bangsa-bangsa Eropa itu, atau tonggak awalnya kemajuan di bidang industri, kemajuan di bidang teknologi. Itu 2.0, terjadi revolusi besar-besaran. Baru ada 3.0 masuk di zaman internet, teman-teman. Belum lama kita lewati, kita termasuk salah satu generasi yang menjadi saksi mata 3.0. Baru ada 4.0, ya, zaman internet, komputerisasi, robotik, dunia digital. Dan akhirnya sekarang masuk pada 5.0, 5G. Hubungan antar manusia sudah semakin dekat, sudah semakin luas dan semakin cepat. Nah, slide berikut ini, kita sedang masuk di masa digital transformation atau transformasi digital. Masa di mana dunia sedang diarahkan untuk segala sesuatu serba digital. Ya, bahkan akhir-akhir ini iklan layanan itu paling banyak digital cashless ya, apalagi dengan munculnya coronavirus ini, orang-orang diajak untuk digital cashless, transaksi serba digital, hubungan serba digital, serba virtual lewat internet ya. Juga TV juga ada ya, TV digital sudah mau beralih ya, dari TV konvensional ke TV digital. Semua akses informasi, akses ekonomi, politik, semua aspek, tidak ada yang tidak tersentuh dengan digital transformation. Lebih lanjut lagi, masuk di slide berikut. Apa itu IP address? IP address ini adalah Internet Protocol Address. Internet Protocol Address yang dimaksud adalah nomor biner atau identitas numerik yang dipakai di setiap komputer agar komputer tersebut dapat saling berhubungan. Sebagai contoh, IP address adalah misalnya 192.168.13 atau bisa juga dalam bentuk biner, yaitu seperti angka yang teman-teman lihat ini, 11000 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa sih sebenarnya IP address di HP, di perangkat yang kita pakai sehari-hari ini, di handphone?
Singkatnya, IP address adalah sebuah nomor yang menunjukkan identitas ketika HP kita terhubung ke internet. Nah, di dalamnya terdapat informasi tentang perangkat apa yang dipakai, providernya apa, hingga lokasinya. Nah, ini bukan hanya berlaku pada HP Android saja, tapi semua HP, rekan-rekan. Nah, apa yang dimaksud dengan IP address dan fungsinya pada jaringan atau kaitannya dengan jaringan? Jaringan yang dimaksud yaitu net internet, kan? Nah, IP address ini sebenarnya layaknya alamat rumah yang berfungsi sebagai identitas tempat tinggal di sebuah peranti dalam jaringan internet. Umumnya IP address ini berisi sederet angka yang dimiliki setiap ponsel, komputer atau smartphone yang terhubung melalui internet, di mana setiap perangkat akan memiliki angka yang berbeda-beda. Nah, apakah alamat IP address ini bisa dilacak? Singkatnya bisa, sebab alamat IP ini bagaikan identitas di dunia maya atau di dunia virtual. Karena itu, pihak tertentu, apalagi pihak berwenang atau pihak yang memiliki kewenangan, atau bahkan hacker itu bisa melacak keberadaan Anda melalui IP address tersebut, bahkan mengorek informasi-informasi yang bersifat privasi tentang Anda, yaitu IP address. Saya ingat ada beberapa buronan yang dicari, ya. Dalam pemberitaan sempat diungkapkan bahwa mereka terlacak dengan IP address di perangkat elektronik mereka masing-masing atau di HP mereka. Nah, berita itu saya baca bahkan di tahun-tahun 2006-2007, di mana belum ada Android, rekan-rekan. HP masih HP jadul, ya, kalau bahasa sekarang. Masih pakai Nokia, Ericsson. Itu pun dalam kondisi offline. HP-nya tetap terlacak, IP address-nya tetap terlacak ada di mana. Nah, berikut ini slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan Internet of Things? Nah, Internet of Things ini maksudnya adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Nah, produk ini dibangun dengan kemampuan komunikasi yang disebut M2M, yang sering juga disebut dengan sistem cerdas atau smart. Ini sudah mengarah ke AI, Artificial Intelligence. Nah, kurang lebih IoT ini atau Internet of Things ini maksudnya internet sekarang itu sudah dianggap sebagai satu entitas, satu oknum atau satu pribadi, meskipun dia bukan makhluk hidup, makhluk yang punya jiwa, ya. Tapi dia itu dianggap sudah merupakan satu dunia atau satu entitas yang berkepribadian. Begitu. Meskipun itu bukan makhluk hidup, bukan satu pribadi, tapi dianggap satu oknum atau entitas, seolah-olah hidup. Nah, semakin ke arah sana, kita akan semakin mendapati apa itu AI, dan nanti akan saya bacakan sebentar sebuah ayat di kitab Wahyu yang menurut para peneliti Alkitab, tidak semua, tapi ada beberapa para peneliti Alkitab khususnya akhir zaman atau eskatologi, menyamakan antara nubuatan di kitab Wahyu tentang patung yang dibuat bisa bicara itu terkait dengan internet dan artificial intelligence dari komputer atau teknologi robotik yang memang sekarang sudah sangat familiar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, kita lihat ada sebuah gambar di slide ini. Internet of Things itu mencakup berbagai perangkat yang kita temukan sehari-hari, ya, yang memiliki koneksi dengan sistem komputerisasi. Itu semua IoT. Singkatnya, Internet of Things ini adalah semua perangkat dan benda yang melakukan transfer dan juga transmisi data melalui jaringan wireless atau tanpa kabel dan melalui internet. Saat ini banyak perangkat IoT yang bisa Anda temui pada kehidupan sehari-hari. Contohnya handphone, komputer, dan lain-lain. Itu salah satu contohnya.
Lihat ada gambar tangan. Lewat IoT, Internet of Things atau entitas maya tersebut, kita bisa berhubungan dengan bahkan karaoke, hiburan ya, informasi, travel, ada pesawat di sana, listrik, bayar listrik dan sebagainya, itu semua sekarang sudah terkendali lewat satu entitas tersebut, yaitu Internet of Things. Internet sebagai sesuatu, thing, ya, sebagai satu makhluk, thing. Itu kan bahasa Inggris teman-teman, kalau thing itu makhluk atau sesuatu. Nah, ada slide yang terlewat di slide 2 ini, digital. Kita sudah bicara-bicara digital dari tadi tanpa tahu dulu. Di slide 2 ini dijelaskan digital itu berasal dari kata digitus, bahasa Yunani, yang berarti jari jemari atau digit, digit kan angka. Nah, digitus ini kenapa artinya jari jemari ya? Mungkin ada kaitan dengan orang kan kalau menghitung paling sederhana dia menghitung angka itu dengan jari jemari, digit. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, digit ini atau digital ini berarti berhubungan dengan angka-angka atau sistem perhitungan tertentu dan berhubungan dengan numerik atau penomoran, pengangkahan. Teknologi digital adalah sistem penghitung cepat yang memproses semua bentuk informasi ke bentuk numerik atau angka. Contohnya gambar video atau gambar foto yang telah dirubah dari gelombang cahaya menjadi bentuk digital dalam ukuran pixel atau bentuk pixel. Yang dimaksud di sini adalah teknologi digital memungkinkan penghitungan segala sesuatu itu diproses cepat menjadi angka supaya diketahui ukurannya. Misalnya, kita kan foto itu ukuran foto itu akhirnya bisa diangkakan. Besarnya ukuran sebuah foto dalam bentuk pixel. Baru segala sesuatu yang dimaksud di sini teknologi digital akhirnya memungkinkan segala sesuatu itu untuk diangkakan atau dihitung. Segala sesuatu diukur berdasarkan angka. Misalnya alat tensi digital dan alat-alat lainnya semuanya diangkakan. Kadar alkohol suatu benda ya, itu kan sebenarnya kalau mau pikir secara logika alami seolah-olah sulit untuk diangkakan ya. Tetapi ternyata bisa untuk diukur dan menjadi angka, dikonversi ke angka ukurannya. Berapa kekuatan pukulan ya, itu bisa diukur dan dijadikan angka. Tenaga joule ya. Bahkan ada satu studi atau video yang dimana saya nonton itu, tendangan pesepak bola itu pernah dites dan diteliti, ditemukan sebuah alat yang bisa mengukur berapa kekuatan tendangan dari seorang pemain bola ya, berapa kekuatan dari pukulan dari seorang atlet tinju ya, itu bisa diukur. Nah, misalnya waktu MP3 ditemukan pertama kali, ini media player 3 ini ditemukan pertama kali, dia mengkonversi dari sebuah audio, sebuah lagu atau audio itu dikonversi dari bentuknya yang berupa kaset pita dirubah ke bentuk komputer, dirubah ke bentuk audio yang dikonversi lewat komputer. Ya, itu muncul akhirnya media player 3. Penemunya itu luar biasa. Orang-orang akhirnya sangat terbantu, mulai lagu-lagu banyak beredar, bisa beredar di dunia internet lewat MP3 player ini. Jadi bisa ada ukuran atau angka untuk menentukan berapa besarnya lagu tersebut, kilobyte, megabyte ya. Itu semua dikonversi ke bentuk digital atau sehingga bisa terbaca oleh komputer. Nah, ke depan teman-teman, semua bahkan hal-hal yang tidak ada kaitan sama sekali dengan angka ya, menurut akal awam kita, itu pasti akan bisa diangkakan atau dihitung. Misalnya berapa besar ya kesabaran seseorang. Ini kan sebenarnya tidak bisa dihitung. Tapi dengan ditemukannya alat untuk mengukur kadar emosional seseorang, rasa-rasanya bukan mustahil.
kesabaran orang itu mulai diangkakan. Sebenarnya sesuatu yang tidak bisa diangkakan bisa akhirnya diangkakan, diukur. Begitu maksudnya teman-teman. Nah, ini maksudnya revolusi atau transformasi ke dunia digital. Segala sesuatu dihitung berdasarkan angka, diukur berdasarkan angka. Nah, sistem seperti ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Memang, meskipun belum dalam bentuk digital komputer. Penilaian itu berdasarkan angka. Ya, kepintaran atau kebaikan seseorang itu diangkakan. Di mana? Di sekolah, di dunia pendidikan. Karena manusia itu berusaha mengukur. Nah, sebenarnya sejak jatuh dalam dosa, manusia ini mencari jalan untuk bagaimana mencapai apa yang hilang dahulu, apa yang dihilangkan oleh Adam dan Hawa itu manusia berusaha cari, capai kembali, dapati kembali. Nah, tapi dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, dengan dasar buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dasar pengetahuan dari situ, mereka mulai mengkaji, mencari, mencapai apa yang hilang oleh Adam dan Hawa dahulu karena dosa. Gitu. Kualitas hidup tersebut mereka berusaha mengukur, menghitung, hikmat ya. Tapi berdasarkan pengetahuan baik dan jahat. Buah pengetahuan dulu. Nah, hasilnya ya seperti ini, rekan-rekan. Ini salah satu jalan sejarah dari manusia. Nah, ingat waktu karena spirit manusia dalam sensus itu selain ingin untuk kebaikan ya, untuk mengenal seperti apa komposisi dari populasi masyarakatnya, rakyatnya, supaya tahu kebijakan yang akan diambil seperti apa. Tetapi spirit dominasi di situ ada, rekan-rekan. Spirit ingin menguasai juga. Spirit kekhawatiran sehingga harus hitung-hitungan ya. Namanya manusia kalau sudah bermain angka, saya tidak sedang mengajar saudara untuk anti dalam berhitung atau menghitung. Itu sudah bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, sistem kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sifat daging ya, sifat kemanusiaan kita, sifat manusia itu kalau sudah terikat dengan perhitungan atau angka, itu akan muncul kekhawatiran, ketakutan ya. Kalau angkanya banyak, dia senang. Jadi iman tergantung, kondisi hatinya tergantung angka. Kalau angkanya sedikit, dia langsung khawatir, takut. Begitu. Jadi sebenarnya memang sudah sejak zaman dahulu, manusia memang kehidupannya seolah-olah terikat dengan angka. Berdasarkan angka. Diatur oleh angka, oleh digital. Nah, semakin kemari manusia akan semakin terikat dan bahkan semakin diatur oleh angka, teman-teman. Rasakan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dengan transformasi digital ini, ya, komputerisasi global. Segala sesuatu dihitung dengan angka. Dunia pendidikan, dunia kesehatan, ekonomi, politik, tidak ada yang tidak terkait dengan perhitungan angka. Nah, tetapi kita yakin percaya sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan Kristus. Seperti kata firman Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, tapi seolah-olah tidak hidup dalam dunia ini. Kita terlepas dari dunia ini. Ya. Dalam arti kita meskipun ada dalam sistem dunia ini, tapi tidak terikat dengan sistem tersebut. Tidak terjaring, tidak terjebak. Jadi sistem itu bukan net, bukan suatu jaring bagi kita.
begitu teman-teman. Jadi spiritnya kita bukan spirit dunia ini lagi, meskipun kita sedang menggunakan dan menjalani sistem dunia ini yang memang akan menuju kehancuran sebenarnya, akan menuju kebinasaan. Nah, dalam artinya yang lain, teknologi digital itu juga adalah sistem penghitung cepat yang memproses semua bentuk informasi ke bentuk angka numerik. Itu sudah dijelaskan tadi. Ya. Baru berikut ada dunia sedang masuk pada era transisi menuju digitalisasi global, di mana komputer dan internet itu memegang peranan sangat penting. Bahkan bukan hanya sangat penting, yang paling penting, satu-satunya yang terpenting pada era transisi digitalisasi ini. Nah, tanpa sadar manusia sedang masuk dalam satu kendali global di bawah sistem komputerisasi, otomatis. Itu otomatis. Tanpa sadar kita sudah masuk dalam satu kendali global, yaitu mereka-mereka yang memiliki servernya dari semua sistem ini. Mereka menjadi penguasa dan pengendali dari sistem ini. Perusahaan-perusahaan globalis yang memiliki platform-platform dari semua sistem yang sedang bergerak ini, otomatis mereka yang mengendali. Kita sedang masuk dalam satu kendali global. Ini yang disebut dengan globalisasi, penyatuan dunia, globe. Kata globe itu bumi bulat ya, dunia dalam bentuk globe, bulat. Global berarti mendunia, globalisasi. Inilah yang disebut dengan globalisasi, teman-teman. Era globalisasi, era di mana dunia itu sedang menyatu, dipersatukan oleh apa? Teknologi informasi dan komunikasi, oleh teknologi. Berikut, nah ini ada desain komputer dengan pemrograman sendiri. Nah, itu baru ditemukan atau muncul pada awal abad 19 oleh Charles Babbage. Nah, dia menemukan komputer mesin pada tahun 1822. Sudah lama sekali ya. Indonesia saja masuk di zaman baru itu, zaman berorganisasi Indonesia dari zaman tradisional ke zaman modern itu diakui 1900, awal 1900, di mana Budi Utomo didirikan, teman-teman. Nah, sementara di dunia barat atau dunia orang-orang Eropa itu tahun 1822 sudah ditemukan komputer dengan pemrograman sendiri ya. Berarti sudah ada lebih jauh dari itu yang muncul lebih awal ya. Meskipun bentuknya masih lebih primitif katakanlah, masih lebih sederhana begitu. Nah, baru ada Profesor Howard Aiken mengembangkan operasi aritmatika dan logika pada komputer secara otomatis. Itu mereka temukan pada tahun 1937. Nah, pada tahun 1944 komputer rancangannya itu selesai dengan bantuan perusahaan IBM. Ini sudah lebih maju lagi. Meskipun dengan kapasitas memori yang sangat kecil, ataupun kapasitas memorinya masih kecil ditambah dengan ukurannya yang besar sekali, sangat besar dibandingkan dengan komputer yang kita ketahui sekarang. Bahkan HP yang kita pegang ini sudah sangat kecil ini, teman-teman. Ini merupakan sistem komputer. Mau bilang juga yang paling sederhana tidak, karena sebenarnya tinggal tergantung layar saja. Kita mengoperasikan Microsoft di sini pun bisa, mengetik di sini, mengedit di sini itu sudah bisa. Hanya layarnya yang tidak besar ya. Dan RAM-nya yang masih kecil dibandingkan komputer dan laptop. Nah, pada tahun 1975 ini awal dari munculnya Microsoft. Ada seorang remaja, dia orang Yahudi, tapi bukan Yahudi Mesianis, Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dia berusia 19 tahun, bernama Bill Gates, menemukan Microsoft. Nah, Microsoft inilah sistem paling terkenal dalam perangkat kerja di seluruh dunia, perangkat kerja komputer seluruh dunia. Dipakai di mana saja. Nah, tugasnya adalah membuat, mengembangkan, melisensi, dan mendukung program jenis produk software untuk berbagai peralatan komputer.
pendiri perusahaan Microsoft, salah satu orang terkaya di dunia, bahkan boleh dikata salah satu pengendali dunia ya, atau pengontrol dunia. Karena selain dia memiliki Microsoft, dia juga setiap statement yang dia keluarkan itu didengarkan oleh institusi-institusi persatuan dunia seperti PBB, WHO, Bank Dunia ya. Mereka bahkan semua media itu mendengarkan dia, teman-teman. Coba pantau berita-berita akhir-akhir ini juga. Dia bukan orang kesehatan, tetapi apapun katanya tentang COVID, tentang pandemi, tentang wabah yang notabene itu berkaitan erat dengan kesehatan itu didengarkan, meskipun dia bukan pakar kesehatan. Itu karena pengaruh. Ya. Microsoft secara hurufiah berarti perangkat kecil atau perangkat lunak. Microsoft adalah perangkat lunak paket aplikasi buatan Microsoft ya, itu Microsoft Office, dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows. Ini Microsoft Office banyak sekali ya kita temukan. Bukan banyak, tapi memang itu yang paling umum, yang satu-satunya yang dipakai dalam operasi perkantoran, operasi kerja apapun ya. Di dalamnya sudah ada Word, Access, Excel, PowerPoint ya, yang seperti saya sedang mengajar ini pakai Microsoft PowerPoint. Di sebelah kanan itu ada gambar-gambar produk software ya, aplikasi-aplikasi perangkat lunak ya, itu maksudnya adalah aplikasi-aplikasi. Kalau hardware itu perangkat kerasnya ya, komponen yang kelihatan fisik. Tapi kalau software, komponen yang tidak kelihatan, sifatnya aplikasi, itu yang masuk dengan software. Nah, ini sebelah kanan adalah software milik dari Microsoft. Ada banyak, mungkin sudah semua atau mungkin tidak semua, Bang. Banyak sekali software jebolan atau temuan dari Microsoft yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari manusia saat ini. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingin juga menunjukkan bahwa, menyampaikan bahwa ada istilah terkait dengan teknologi digital yang sedang kita pakai saat ini. Ada istilah usable dan wearable. Usable itu dapat dipakai, wearable itu dapat dikenakan. Nah, menurut para ilmuwan, teknologi atau transisi digital ini sedang membawa manusia dari teknologi yang usable ke wearable, dari teknologi yang digunakan atau dipakai ke wearable, yang dikenakan, yang dipakai tapi dikenakan. Atau boleh dikata ini dalam istilah yang lain itu diimplan, dipakaikan atau diimplan, ditanam dalam manusia itu sendiri, dalam tubuh manusia tersebut ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ke depan lewat slideshow di materi mata kuliah kali ini. Nah, saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan sejenak. Jangan dulu dengan penelaan kemampuan secara rohani, teman-teman. Menelaannya secara rohani. Telah asalnya dulu secara sekuler ya, secara pandangan dunia begitu. Apakah teknologi ini memang akan berhenti sampai di sini atau dia akan berkembang? Karena manusia tidak akan pernah puas, rekan-rekan. Jadi misalnya teknologi komputer ini, misalnya hard disk kan sekarang paling besar 1 tera. Saya tidak tahu kalau ada lebih besar dari itu. Nah, apakah dia akan hanya mandek di situ atau akan berkembang bisa lebih besar dengan komponen yang lebih kecil ya? Itu pasti. Namanya manusia tidak akan pernah puas, mereka akan terus menemukan yang lebih canggih lagi. Pertama, microchip itu ditanam ke hewan. Pertama di barang lah, lewat barcode, lalu ditaruh di kartu-kartu identitas seperti KTP, SIM chip ya. Lama-lama ditanam di hewan. Apakah dia akan berhenti di hewan saja, teman-teman? Nah, makanya muncul itu kata dari para ilmuwan sendiri, mengatakan dari usable digunakan ke wearable, dikenakan, dipakai atau dipasang. Jadi sistem digital komputer ini dia tidak hanya akan kita pergunakan seperti saat ini, masih usable ya, umumnya masih usable, kita gunakan dari luar, kita masih bisa sentuh, tapi dia akan masuk sampai ke dalam tubuh kita, wearable.
Nah, kalau sudah bermain seperti itu, seperti tadi dikatakan kan HP, istilahnya HP itu dunia dalam genggaman, atau malah sebaliknya bagi orang dunia yang hidupnya hanya sebatas dunia sekulerisme, HP itu akhirnya bukan cuma dunia dalam genggaman, dia yang dalam genggaman dunia, dalam genggaman internet, jaring tersebut. Nah, ketika itu sudah dipasang di dalam tubuh manusia, dalam tubuh orang ya, teman manusia, pada akhirnya dunia dalam genggaman ya, dan sebaliknya juga dia dalam genggaman dunia. Tracking sekarang saja masih di luar, kita sudah terlacak lewat IP address dan sebagainya, apalagi sudah dipasang di dalam ya kan? Ada banyak hal akan terlacak, sampai ke hal-hal yang sifatnya organ internal kita dari tubuh kita, jantung, kondisi kesehatan kita, darah, ya, bahkan kondisi emosional kita. Tidak ada lagi alibi. Nah, ini memang tujuannya, sebagaimana Allah menjadi Tuhan atas manusia itu, pencipta kita, dia menjadi Tuhan karena dia mengontrol hidup kita. Ya. Dia itulah Tuhan, mengontrol hidup kita. Nah, iblis juga kan ingin mengambil kendali yang sama, menguasai manusia. Dia ingin mengontrol manusia. Caranya apa? Lewat pengetahuan ini yang dia tanamkan, awalnya dari berspirit dari pemberontakan pada Tuhan, pengetahuan baik dan jahat. Jadi sangat disayangkan ketika banyak hamba Tuhan ataupun pengajar-pengajar firman Tuhan yang mengatakan bahwa teknologi ini tidak ada kaitan dengan penggenapan firman Tuhan. Ini adalah satu hal perkembangan yang alami. Tidak, ini berawal dari pengetahuan bahwa yang baik dan jahat. Iblis menawarkan pemberontakan untuk manusia agar supaya manusia, ini loh cara kamu menjadi Tuhan, seperti Tuhan. Kalau kamu makan buah ini kan, kamu makan jadi seperti Tuhan. Pengetahuan yang ditanamkan kepada manusia itu membuat mereka seolah-olah jadi seperti Tuhan. Itu yang menjadi tawaran iblis. Nah, ini jalan-jalannya rekan-rekan. Dia ingin menguasai kita seperti Tuhan. Bagaimana Tuhan secara rohani tinggal di dalam kita, dia mau masuk juga dengan cara yang sama, meskipun tidak sampai sedalam rohani. Masuk dalam tubuh daging manusia kita. Lewat teknologi tersebut, hasil dari pengetahuan, sains, pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia akan mulai berpikir, mulai berpengetahuan sejak masuk itu buah pengetahuan baik dan jahat. Itu spiritnya dari mana kalau bukan perlawanan terhadap Tuhan? Gitu. Jadi bersyukur kita yang sudah dalam Tuhan, meskipun kita ya dalam situasi, dalam sistem dunia ini kita tidak terikat dengan sistem ini. Dan meskipun kita dalam pengetahuan hasil dari pengetahuan buah dan baik dan jahat ini, itu kita yang sebagai anak Tuhan ini, kita memiliki hikmat dari Roh Kudus. Itu semua kita nikmati dalam Tuhan, begitu. Dimurnikan oleh Dia, disucikan oleh Dia. Jadi kita mempergunakan akal budi dan hikmat yang kita miliki ini bukan lagi sebatas kemampuan kita, bukan lagi sebatas pemilik kita, tetapi sudah dibaharui dalam Dia. Itulah mengapa kan Yesus itu Allah yang menyucikan kita. Penyucian, kita disucikan, dikuduskan. Ini bukan cuma berarti hanya terhadap apa sih yang dikuduskan dari kita, ya segala sesuatu yang terkait dengan kita, termasuk pengetahuan kita, akal budi kita, hikmat kita, itu disucikan, dikuduskan oleh Dia dan di dalam Dia, rekan-rekan. Saya kira bisa paham. Saya yakin dan percaya, memohon Roh Kudus semakin membukakan kepada kita, rekan-rekan. Nah, ini slide berikut. Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan pada awal perkenalannya. Nah, ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960 yang didesain oleh Seymour Cray di Control Data, Amerika. Nah, ada sebuah superkomputer di Belgia yang dinamai The Beast. Nah, The Beast ini, itu yang sebelah kanan, rekan-rekan, ya, itu superkomputer di Belgia, The Beast. Nah, kata The Beast ini, kenapa dia bisa pakai kata The Beast, sementara ini bukan cocok logi, percaya tidak percaya teman-teman, tapi di kitab Wahyu itu binatang yang keluar dalam bumi yang
ditafsirkan sebagai antikristus ya. Pekerjaan antikristus itu dia pakai kata the beast, monster atau binatang yang keluar dari dalam bumi. Itu bahasa Inggrisnya ya, the beast. Diterjemahkan dari bahasa Inggris the beast atau si buruk rupa, si monster, si jahat. Binatang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, gedung Parlemen Persatuan Uni Eropa di Belgia itu pun didesain mirip dengan Menara Babel, kan? Unik memang. Tapi itu kenyataan. Jadi terserah orang-orang mau bilang cocok logi, cuma buktinya itu sangat jelas di depan mata. Nah, pada bulan Maret ya, 2 tahun lalu 2020, 26 Maret 2020, WIPO ini salah satu perusahaan atau organisasi yang mengeluarkan hak paten di seluruh dunia. Dia mengeluarkan hak paten untuk sebuah produk Microsoft yang diberi nama sistem kriptosurensi menggunakan data aktivitas tubuh atau body using data. Kriptosurensi body using data. Teman-teman bisa searching sendiri di Google masing-masing dan buktikan sendiri. Pada website resminya itu WIPO ini mengeluarkan hak paten untuk produk Microsoft. Kriptosurensi menggunakan data aktivitas tubuh. Nomor publikasi atau serial number-nya adalah WO 2020 060606. Unik sekali nomor serinya. Nah, kriptosurensi ini kan artinya adalah mata uang digital untuk sebuah sistem digital cashless, pembayaran non tunai. Mata uang non tunai, mata uang digital teman-teman yang menggunakan data aktivitas tubuh. Berarti ini sudah bicara ada yang diimplan di dalam tubuh manusia terkait dengan mata uang digital. Karena ini kriptosurensi body using data activity. Nah, apakah ini akan ada kaitannya dengan tanda yang dimaksud di Wahyu 13? Tanda pada tangan ataupun pada dahi. Nah, sekarang kan kita di-scan tangan dan dahi dengan munculnya COVID ini. Apakah ada kaitan dengan apa yang disuntikan kepada kita? Saya tidak akan secara frontal memberitakannya atau mengatakannya pada rekan-rekan. Nanti dikira memaksakan juga keyakinan. Tapi biarlah oleh Roh Kudus, silakan riset sendiri, teliti sendiri. Semua informasi itu ada terpampang di depan mata. Baik informasi secara alkitabiah maupun informasi secara berita, ya, berita informasi umum. Nah, saya ingat masuk di daerah saya di Indonesia itu darurat pandemi COVID itu kalau tidak salah bulan Maret tanggal 2, tanggal 3 ya. Karena kalau masuk di daerah saya Sulawesi Utara itu darurat pandemi COVID itu 18 Maret. Itu dilakukan pertama kali dilakukannya protokol COVID-19 18 Maret 2020. Selang beberapa hari kemudian Microsoft sudah mendapatkan hak paten ya untuk produk mereka kriptosurensi, mata uang digital atau mata uang cashless, mata uang digital ini untuk pembayaran non tunai dengan menggunakan data aktivitas tubuh. Nah, dikaitkan dengan COVID ini karena setelah merebak COVID ini kan muncul iklan-iklan layanan masyarakat yang mengajak kita untuk ayo non tunai, bayar non tunai, digital cashless, dengan alasan bahwa uang tunai atau uang kertas itu salah satu sumber penyebab wabah. Karena uang kertas ini adalah salah satu benda yang paling kotor di dunia, teman-teman. Kalau teman-teman searching di Google, benda yang paling kotor di dunia, memiliki banyak bakteri dan virus, itu salah satunya uang kertas. Kalah tisu toilet, teman-teman. Karena uang kertas ini kan berpindah tangan, entah dari mana saja ya. Nah, tangan ini juga dikatakan penuh dengan virus sampai kita dilarang berjabat tangan, shake hands, namaste saja. Apa kaitannya dengan semua ini? Apakah ini hanya kebetulan atau dicocok-cocokkan atau bagaimana? Silakan teman-teman kaji sendiri.
tadi sendiri. Jadi sejak merebaknya COVID-19 ini, yang dikatakan sebagai wabah ini, itu orang-orang mulai diajar untuk virtual. Meskipun nanti orang-orang sudah bisa bertemu, meskipun dalam pembatasan, tapi setidaknya mereka sudah terbiasa virtual. Pertama-tama kan Zoom itu sudah ada, tapi orang-orang belum begitu memakainya. Setelah dengan wabah COVID ini seolah-olah jadi jembatan untuk manusia akhirnya mulai mengenal itu work at home, kerja di rumah, dan segala sesuatu itu diajarkan untuk full internetisasi global, memaksimalkan internet, memaksimalkan semua hubungan virtual. Itu diajarkan lewat jembatan COVID-19 ini, wabah ini. Kebetulan atau tidak, tapi memang diakui bahwa wabah ini akhirnya menjadi salah satu momentum paling lebar terbukanya jembatan atau terbukanya pintu masuk ke transisi menuju dunia digital, digitalisasi global, internetisasi global. Semua diajarkan maksimal internet, sehingga orang-orang sekarang meskipun sudah bisa ada PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas atau lain-lain pertemuan, orang-orang sudah terbiasa dengan Zoom, sudah terbiasa dengan Google Meeting, sudah terbiasa dengan video call, hubungan virtual. Kalau yang dulu tidak terbiasa, sekarang sudah terbiasa. Nah, ini ada kaitan erat dengan kampanye work at home, teman-teman. Bekerja dari rumah. Ada kampanye juga nanti dengan Metaverse yang sudah di-launching ya oleh perusahaan Metanya Mark Zuckerberg, seorang keturunan Yahudi juga. Tetapi bukan Yahudi Mesianis, bukan Yahudi yang percaya Yesus. Nah, ini di paragraf terakhir dari slide ini dikatakan menariknya wabah COVID-19 ini justru membuat kampanye digital cashless makin gencar, salah satu di Indonesia. Nah, Cina secara resmi telah mengeluarkan cryptocurrency sebagai jalan pemulihan ekonomi pasca krisis COVID-19. Katanya sih hanya itu satu-satunya jalan. Kalau mau keluar dari krisis ekonomi pasca COVID-19 yang lalu, Cina saja sudah mengeluarkan cryptocurrency secara resmi. Meskipun dipakai belum umum, tetapi sudah diberlakukan cryptocurrency. Nah, ini akan menjalar sampai di negara-negara yang lain, sama halnya dengan wabah tersebut. Itu pasti karena arahnya sudah ke sana, kan? Kalau saya mau tanya ya, kan kita renungkan bersama. Sudah ada Bitcoin ya, nanti dijelaskan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Nanti di slide berikutnya sudah ada blockchain ya, sistem keuangan yang terintegrasi secara digital antar perbankan. Nah, itu yang diintegrasi ke semua aspek. Ada Bitcoin, mata uang, salah satu mata uang digital yang terkenal. Nah, sekarang juga cryptocurrency. Nah, mari kita renungkan bersama. Jangan dulu pakai logika rohani ya, keimanan kita. Pakai dulu logika secara manusia sekuler ya, secara dunia lah. Apakah uang kertas itu akan hilang atau dia akan tetap ada? Selanjutnya. Ya kan? Apakah uang kertas ini akan punah atau tidak? Nah, dengan perkembangan teknologi ini, dia akan ada satu titik di mana uang kertas tidak akan digunakan lagi. Itu pasti. Dunia sedang menuju ke sana, cepat atau lambat. Nah, sepertinya momentum COVID ini menjadi jalan untuk itu dipercepat, teman-teman. Mungkin tempat yang paling akhir terjamah, tempat transaksi yang paling akhir terjamah uang digital cashless ya, itu adalah pasar tradisional mungkin. Karena kalau bicara mall atau pusat perbelanjaan yang sifatnya toko atau market, itu yang awal-awalnya akan berlakukan memang. Mungkin uang kertas akan hilang lebih dulu di situ. Tapi lama-kelamaan uang kertas itu pasti akan punah, diganti dengan uang digital, cryptocurrency. Karena transaksi sebentar dengan sistem yang sedang bergerak ini, itu akan mengarah pada sistem digital. Sebesar sekecil apapun yang kita perjualbelikan, nanti itu akan lewat sistem digital. Arah dunia memang sudah ke sana. Nah, apalagi kalau kita pakai dengan logika rohani, logika iman kita. Wah, itu sudah lebih terbuka lagi. Ya, sudah lebih diterangi lagi bahwa dunia memang sedang mengarah ke sana.
digital cashless, atau penggenapan dari wahyu tersebut orang yang tidak masuk sistem. Maksudnya pada waktu itu kan Yohanes tidak mungkin mau pakai kata komputer, kata uang dan sebagainya yang nanti ditemukan di abad-abad ini. Dia hanya bisa dengan bahasa yang terbatas di masa itu mengatakan tidak bisa membeli dan menjual. Jadi orang nanti dengan semakin digitalisasi ini semakin global di semua aspek, maka orang yang tidak masuk ke sistem ini akan kehilangan hak-hak, bukan hanya hak-hak individualnya ya, hak-hak pendidikannya hilang, karena ketika dia menolak sistem tersebut, otomatis ketika sistem itu menyeluruh di dunia pendidikan, dia tidak bisa menikmati pendidikan lagi secara kolektif ya, secara berkelompok. Dia tidak bisa lagi menikmati jika ini digitalisasi ini diberlakukan secara full ya, secara umum di perdagangan, ekonomi, kesehatan, olahraga dan sebagainya. Otomatis orang tidak akan bisa lagi berkecimpung di dunia-dunia tersebut jika dia tidak masuk pada sistem tersebut. Ini sebenarnya yang dimaksud dalam kitab Wahyu, teman-teman. Tidak bisa membeli dan menjual, karena hidup ini kan sifatnya membeli dan menjual, baik barang maupun jasa. Hidup ini sifatnya membeli dan menjual. Manusia bekerja, manusia melayani, sifatnya membeli dan menjual. Bayangkan ya, tidak masuk sistem, otomatis tidak bisa melakukan aktivitas yang paling hakiki tersebut. Sekarang saja lewat merebaknya ya, wabah COVID ini, bahkan hal-hal yang paling asasi dalam kehidupan kita, yang paling pertama itu bernafas, itu sudah diatur. Untuk bernafas saja sudah diatur kan. Padahal waktu kita belajar dahulu kan, bernafas itu kita menghirup oksigen, membuang karbon dioksida. Menghirup sesuatu yang sehat, membuang yang racun. Oksigen itu milik kita buang karbon dioksida itu milik tumbuhan. Nah, kita menghirup milik tumbuhan. Padahal tumbuhan menghirup karbon dioksida, kodratnya dia menghasilkan oksigen, membuang oksigen yang untuk kita. Sekarang ini yang untuk tumbuhan kita hirup. Padahal itu menjadi racun buat kita sebenarnya, karbon dioksida ini. Saya sampai saat ini seandainya boleh ada pakar kesehatan atau studi medis atau jurnal ilmiah tentang medis, seberapa bahaya virus yang sebenarnya bisa sembuh sendiri ini oleh kesehatan sendiri mengatakan virus ini bisa sembuh sendiri ya, virus COVID ini. Lalu seberapa bahayanya virus ini dengan karbon dioksida ya. Kita menghindari dari virus tersebut, virus yang sebenarnya dikatakan bisa sembuh sendiri. Kita menghindari dari itu, disuruh bermasker, tapi kita mengalami risiko menghirup terus karbon dioksida. Mana yang lebih berbahaya gitu, antara virus tersebut dengan menghirup karbon dioksida secara terus-menerus ya. Dalam jangka waktu lama, sudah 2 tahun ini orang-orang hirup-hirup terus karbon dioksida. Tidak selalu, tapi di tempat-tempat tertentu itu diharuskan. Ketika engkau keluar rumah itu diharuskan. Lanjut, slide ke-8. Kita belajar tentang, kita mencoba mengenal juga artificial intelligence ini. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga intelijensi artificial atau hanya disingkat AI, yang didefinisikan sebagai entitas ilmiah. AI ini sebagaimana internet, dia juga diakui sebagai satu entitas, suatu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Namanya juga kecerdasan buatan, kepintaran buatan. Ini terkait sekali dengan sistem komputerisasi dan robotik. Sekarang AI itu sudah di mana-mana ya. Kita setiap hari bersinggungan dengan AI. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Ada robot Sophia yang terkenal AI-nya sangat tinggi ya. Dia bisa berinteraksi, tanya jawab dengan manusia, diskusi dengan manusia. Apapun yang ditanyakan dia bisa jawab, masuk akal semua. Seolah-olah sudah memiliki kepribadian yang tampak nyata begitu.
Jangan-jangan ini sudah penggelapan dari patung yang di dalam kitab Wahyu ya, seolah-olah berbicara. Nanti saya bacakan sebentar ayatnya. Dengan kata lain, AI adalah sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan kecerdasan atau intelijensi manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ingat ya, kata intelligence ini kan kecerdasan, tapi ada kata intel di situ, penyusup, intel, ya, intelligence. Contoh-contoh AI dalam kehidupan sehari-hari misalnya Android kita, ini kan AI sebenarnya. Kita bermain game, kita melawan komputer seolah-olah memiliki pikiran atau kemampuan intelijennya sendiri, yaitu AI. Meskipun dalam bentuk-bentuk yang masih sangat sederhana dibandingkan dengan AI yang ada pada robot Sophia dan lain-lain ya, yang lebih canggih. Tujuan AI ini adalah membantu pekerjaan manusia, seperti contohnya teknologi robotik yang sudah ada di pusat layanan publik yang dapat berbicara dan memberikan pelayanan seolah-olah seperti manusia. Garis bawahi kata-kata ini. Baru-baru ini Presiden Jokowi juga memperkenalkan bahwa ASN ada beberapa jabatan atau jabatan fungsional di ASN yang akan digantikan dengan AI, digantikan dengan sistem robotik AI. Teman-teman, jadi mau bantah itu sudah semakin nyata, semakin kemari, bahkan semakin kesana, semakin ujung kehidupan manusia akan semakin banyak diatur oleh internet, digital, komputer, kecerdasan buatan, AI, sistem robotik komputer ini, AI, kecerdasan buatan. Semakin lama, semakin dunia ini memberi diri ya pada apa yang mereka temukan, pada kecerdasan yang mereka miliki, dan akhirnya mereka menemukan apa yang ditemukan oleh kecerdasan mereka, dan itu akan menjadi perangkap bagi mereka sendiri. Jadi teman-teman ketika mengikuti mata kuliah ini agar teman-teman jangan memposisikan diri sebagai orang dunia, posisikan diri sebagai anak Tuhan, sehingga ketika mendengarkan atau menyimak mata kuliah ini, teman-teman tidak dalam kondisi takut, merasa adalah bagian dari mereka yang sudah terjebak dalam sistem ini. Tidak. Kita harus mengimani kita sebagai orang percaya anak Tuhan sudah terlepas dari sistem ini, meskipun kita tinggal dan hidup dalam sistem ini. Kita terlepas dari jebakannya. Kita tahu ini karena ini sebagai wawasan keimanan kita, sebagai salah satu bentuk kekuatan iman kita, dan bagaimana kita akhirnya tidak menggenapi yang kata firman Allah, umatku binasa karena tidak berpengetahuan atau kurang pengetahuan. Entitas adalah sesuatu, ya, tadi sempat saya singgung. Entitas ini sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda dari umumnya, walaupun tidak selamanya harus ini garis bawahi berbentuk fisik. Itu entitas. Nah, internet, AI itu sudah diyakini sebagai satu entitas, sebagai seolah-olah satu pribadi yang meskipun tidak nyata, seolah-olah nyata. Patung yang meskipun tidak bisa bicara, seolah-olah dia bisa berbicara dan berbuat begitu rupa, kata kitab Wahyu, seolah-olah dia manusia. Jadi ini lucu, manusia menemukan sesuatu untuk membuat hidupnya nyaman, kata teknologi tadi, membantu dia untuk nyaman dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, justru semakin lama malah semakin memberi diri untuk diatur oleh apa yang dia ciptakan atau dia temukan. Jadi benarlah bahwa Tuhan katakan iblis ini perangkap, pemberi perangkap, penipu, penjebak. Awalnya dia menawarkan manusia jadi seperti Tuhan, kasih pengetahuan yang manusia dalami ini menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu yang menjebak manusia itu sendiri. Ini pekerjaan iblis, teman-teman. Nah, tolong objektif, jangan subjektif dengan menangkap bahwa apa yang saya katakan ini berarti ilmu pengetahuan. Saya sedang menjelekkan ilmu pengetahuan. Nah, jangan menangkap bahwa pemberitaan ini subjektif ya teman-teman. Objektif. Saya yakin dan percaya bahwa maksud dan tujuan dari mata kuliah ini bisa dapat ditangkap dengan baik oleh rekan-rekan, tidak ditangkap secara
puritan atau secara hurufiah ya, secara hurufiah atau secara dangkal ya, mohon maaf, secara dangkal. Nah, ini ada AI yang namanya AlphaZero, salah satu contoh ya, seperti apa itu AI dan mengapa dia seolah-olah berbahaya. Karena ada beberapa ilmuwan yang anti AI, teman-teman. Mereka mengatakan kemungkinan AI akan menguasai dunia nanti, dan itu sudah terbaca dari saat ini. Ada sebuah robot, saya lupa robot apa namanya, robot AI ya. Ditanya, jika Anda apa yang akan Anda lakukan ke depan sebagai AI, apa yang akan Anda lakukan ke depan? Dan dia berkata bahwa dia akan menjaga manusia seperti hewan di kebun binatang. Ini robot AI yang bilang dalam satu diskusi ya dengan salah satu robot AI. Nah, ini ada contoh AI AlphaZero mengalahkan mesin catur nomor 1 dunia yaitu Stockfish pada 2017. Ini satu percobaan, masih mesin lawan mesin, masih AI lawan AI. Tapi ada yang unik pada percobaan berikutnya, 2019 AI AlphaGo, dia mampu mengalahkan juara dunia catur asal Korea Lee Sedol yang akhirnya frustasi dan memutuskan pensiun dini. Ini hebat sekali, AI sudah menanjak, sudah naik level dengan mengalahkan manusia. Lalu pada uji coba 2018, Grandmaster catur juara dunia pada saat itu Garry Kasparov berhasil mengalahkan AI Deep Blue dalam 6 babak, meskipun di babak yang pertama dia kalah. Itu 2018. Tapi di tahun berikutnya 2019 AI mengalahkan manusia. Nah, kok bisa ya? Seringkali kan kita tidak masuk akal ya. Satu entitas yang bukan berkepribadian, bukan manusia, bisa mengalahkan manusia. Yang notabene entitas ini ciptaan manusia. Karena dia disetting, dia kecerdasannya disetting ya, teman-teman. Dia disetting untuk itu, mempelajari, menelaah, mendalami manusia. Nah, maksudnya begini. Itu bisa saja terjadi dan memang nyata ya terjadi, AI mengalahkan manusia, kecerdasan AI. Karena saya contohkan kalau kita bermain game melawan komputer misalnya. Ketika lewat level 1 kita otomatis naik level 2. Lebih sulit tidak? Lebih sulit. Naik lagi level 3, lebih sulit tidak? Lebih sulit. Nah, AI itu mempelajari, teman-teman. Ada kalanya ketika kita bermain, tiba-tiba kita merasa, kenapa teknik yang sama sudah bisa di-block, begitu, sudah bisa diantisipasi. Nah, dia mempelajari. Jadi kemungkinan besar dia untuk AI untuk mengalahkan manusia itu sangat besar ya kemungkinannya. Karena semakin sering manusia bersentuhan, seperti gambar ini, semakin sering manusia bersentuhan dengan AI, maka AI akan semakin banyak mendapatkan asupan-asupan tentang manusia itu sendiri. Sehingga dia mempelajari kita karena disetting demikian, diatur demikian, dia mempelajari kita dan akhirnya bisa mengalahkan manusia itu sendiri. Semakin sering bersentuhan, bertarung atau bertemu dengan manusia itu sendiri, dia akan semakin menguasai, mampu mempelajari manusia itu. Nah, ada banyak film-film tentang AI seperti iRobot dan sebagainya yang menceritakan bagaimana, bahkan film yang terakhir tahun lalu keluar, Free Guy ya, itu kan menceritakan bagaimana AI seolah-olah bukan lagi entitas, dia merasa bahwa dia itu manusia secara utuh, kan main. Dan itu bisa saja terjadi bagaimana ketika satu entitas seperti AI ini merasakan bahwa dia itu pribadi yang nyata dan punya sifat atau keinginan untuk mendominasi, menguasai. Karena namanya manusia yang punya sifat menguasai, menciptakan kecerdasan buatan ini, ya otomatis mana tahu ya ke depan, bukan hanya mana tahu, karena memang ke depan manusia akan menyerahkan hidupnya diatur oleh AI. Buktinya apa? Ya, baru-baru ini juga kan, itu salah satu bukti paling sederhana yang hanya salah satu dari sekian ribu bukti, teman-teman, di mana kehidupan kita diatur oleh sistem komputer, mulai dari KTP kita, angka-angka registrasi kita, sistem perekrutan atau rekrutmen CPNS dan sebagainya, itu kan semua komputer. Baik perusahaan, swasta, negeri ya, semua itu sistem komputer ya. Kalau dalam dunia pendidikan ada namanya Dapodik, itu semua komputer semua. Pangkalan data pendidikan tinggi itu semua komputer ya, sistem.
tidak terdata di sistem, Anda tidak layak, Anda dianggap tidak layak, tidak fit. Nah, ini sebenarnya manusia tanpa sadar sudah menyerahkan juga dirinya untuk diatur oleh sistem tersebut. Karena kalau mau sesama manusia saling mengatur, kemungkinan untuk korupsi ada, kemungkinan untuk pencucian uang ada. Nah, kalau AI kan yang melayani tidak demikian, dianggap bersih, jujur. Gitu. Presiden Jokowi, kembali lagi saya ulangi, berita terakhir kan ada itu, dia katakan beberapa jabatan fungsional dalam ASN itu akan diganti oleh AI, robotik. Mekanismenya seperti apa ya kita tidak tahu ke depan, apakah memang robot dalam wujud fisik atau sistem aplikasi. Kalau bicara AI dalam sistem atau aplikasi itu sudah banyak berlaku rekan-rekan. Ya. Aplikasi-aplikasi layanan sosial atau layanan keuangan ya, itu semua kan AI, layanan transportasi itu semua sudah dikelola oleh sistem. Yang dulunya dikerjakan oleh manusia, harus ada perantara manusia, sekarang diambil alih oleh aplikasi komputer, oleh sistem komputer. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Masih ada banyak slide yang harus saya sampaikan terkait dengan mata kuliah teknologi versus wahyu. Terima kasih teman-teman. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin.